Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang tipe-tipe overthinking yang sering manusia alami. Tipe-tipe overthinking yang sering manusia alami. Siapa sih yang gak pernah overthinking? Aku pernah, kamu pernah, semua orang pernah. Dan biasanya kebanyakan orang overthinking di malam hari, memikirkan masa lalu, kejadian yang baru terjadi hari ini, kepikiran masa depan, mikirin skripsi, mikirin besok mau makan apa, dan lain-lain. Capek ya rasanya kalau kayak gini terus. Kadang bikin kita stres. Yang pertama, merenungkan masa lalu. Kamu mengingat kembali masa lalumu atau kesalahan, dan ini membuat kamu kepikiran terus. Seperti ketika, kenapa ya aku dan dia harus menjadi asing, yang dulunya ketawa bareng, kan cuma bisa ngeliat dia dari storynya aja. Coba dulu aku pilih itu, aku gak akan kayak gini. Pikiran kayak gini bikin capek, stres, dan kadang bisa tiba-tiba bikin kita nangis. Yang kedua, mengkhawatirkan masa depan. Kamu terkadang memikirkan masa depan yang belum kamu lalui. Kamu sudah berpikir keras akan jadi apa dan seperti apa kamu di masa depan. Contoh, aku bisa lulus nggak ya? Aku bisa bahagia nggak ya? Aku bisa sukses nggak ya? Kamu belum tahu takdirmu, belum tahu kamu akan jadi seperti apa. Jadi, usahakan apa yang ada di masa sekarang agar masa depan cerah. Yang ketiga, membaca pikiran. Secara nggak sadar, kita sering banget ngelakuin tipe membaca pikiran. Berasa kita adalah peramal yang bisa tahu apa yang dipikirin orang. Kayak misal, kayaknya dia ilfil deh dengan kelakuan aku. Kalau aku ngomong jujur ke dia, pasti dia bakalan marah. Kamu gak bisa baca pikiran dan gimana perilaku orang lain. Itu di luar dari kontrolnya kamu. Yang keempat, ragu-ragu. Ragu-ragu itu wajar. Pasti kamu pernah ragu. Keraguan-raguan ini menjadi masalah kalau kamu terlalu berlarut-larut mempertimbangkan sesuatu tanpa menyimpulkan pilihan apa yang akan diambil. Jadi cuma sekedar dipikirin aja sampai stres, pusing, tapi nggak menyelesaikan masalah. Yang kelima, membesarkan masalah. Memperbesar masalah yang padahal masalah itu sepele, hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik, namun jadi masalah yang besar. Nggak semua hal itu harus dipermasalahkan. Kita harus bisa mengontrol dan mengetahui masalah yang gak perlu kita perbesar, supaya kita gak stres sendiri dan gak kepikiran terus. Cara mengatasi overthinking. Yang pertama, membuat keputusan berdasarkan keadaan di masa lalu. Masa lalu jadikan sebuah pelajaran untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa sekarang. Yang kedua, fokus pada masa sekarang. Kita hidup di masa ini, bukan di masa lalu. Jadi, fokuskan dirimu untuk memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu agar masa depan menjadi lebih baik. Fokus dengan apa yang kamu bisa kendalikan. Gak semua hal bisa kita kendalikan. Jadi fokus ke hal yang bisa dikendalikan. Contoh, perilaku, tutur kata, dan lain-lain.